Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar semua? Baik-baik aja ya. Oke, nah kita mulai lagi kuliah. Ini waktunya sampai jam 11.40. Nanti pertanyaan dihentikan oleh Silmi sebagai moderator PJ-nya. 11.30 pertanyaan terakhir. Karena saya sesudah itu akan menjawab terus gitu loh lewat WA group. Oke. Nah, kuliah sekarang adalah mengenai penerimaan dan penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Nah, kita kalau mengacu kepada Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, maka penerimaan dan penyimpanan termasuk dalam pengelolaan sediaan farmasi yang ada di dalamnya, yaitu diantaranya adalah pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, kemudian pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi. Nah, kita akan bahas mengenai penerimaan dan penyimpanan. Kita semua tahu ya yang dimaksud dengan penerimaan apa, tetapi kita definisikan dengan kalimat yang baik. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Jadi harus sesuai ya ketika diterima. Nah, sedangkan penyimpanan merupakan serangkaian kegiatan dimulai dari mengelompokkan sediaan farmasi, alat kesehatan, hingga menempatkan sesuai aturan kefarmasian berdasarkan stabilitasnya, jenis, bentuk sediaan, dan alfabetis dengan menerapkan sistem FIFO, first in, first out, atau FEFO, first expired, first out. Tujuan dari penerimaan adalah untuk menjamin sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang diterima sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, baik jenis, jumlah, spesifikasi, mutu, dan waktu kedatangan berdasarkan dokumen penerimaan. Sedangkan tujuan penyimpanan adalah untuk menjamin stabilitas dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Lalu juga menjamin keamanan penyimpanan, misalnya penyimpanan radioaktif, obat emergensi, narkotika, psikotropika, obat-obat penelitian, nutrisi juga, lalu obat-obat yang dibawa pasien. Kemudian tujuan yang lainnya adalah untuk menjamin keselamatan pasien. Contohnya yaitu diusahakan agar tidak ada obat kadaluarsa dan tidak ada obat-obat yang di-recall. Ya. Oke. Nah, berdasarkan standar standar JCI, akreditasi rumah sakit sesuai standar JCI, maka standarnya adalah untuk terkait dengan MMU, Medication Management and Use, itu ada organisasi dan tata laksana, seleksi dan pengadaan, penyimpanan, permintaan dan penyalinan, penyiapan dan penyaluran, pemberian dan pemantauan. Maka kita di sini akan bahas mengenai penyimpanan. Nah, untuk penyimpanan beberapa yang harus menjadi pertimbangan itu adalah kita harus mengikuti atau mengacu kepada ketentuan pemerintah terkait dengan narkotik dan psikotropik. Ya, ini sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2015. Lalu juga stabilitas obat itu sendiri, kemudian sifat sediaannya, misalnya apakah obat tersebut obat Hailard, obat sitostatik, obat LASA, look-alike, sound-alike, atau kalau di akreditasi KARS, LASA itu disebut Norum, nama obat, rupa dan ucapan mirip, jadi terjemahan dari LASA. Lalu juga sifat sediaan untuk contohnya B3, bahan berbahaya dan beracun. Kemudian
Juga pertimbangan lainnya adalah apakah nanti penyimpanan berdasarkan sistem FIFO atau FIFO. Biasanya kita memang karena hampir semua sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP ada expirednya, maka sebaiknya penyimpanannya adalah berdasarkan FIFO. Lalu juga penyimpanan berdasarkan bentuk sediaan, kemudian yang konvensional lainnya adalah alfabet, ya, A, B, C, D. Nah, sekarang mengenai penyimpanan narkotik dan psikotropik, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015, penyimpanan narkotik dan psikotropik harus disimpan pada tempat yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, mempunyai 2 buah kunci yang berbeda seperti contoh pada gambar 2 kuncinya, ya. Lalu diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Jadi misalnya di apotik, itu lemari narkotiknya jangan sampai terlihat oleh pasien di depan gitu loh. Jangan disimpan misalnya sejajar dengan pintu, yang kalau pintu itu dibuka akan kelihatan dari luar, ya, karena itu akan menjadi tidak aman, ya, dan terlihat oleh umum. Lalu kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Jadi di sini kuncinya pun harus dipegang oleh 2 orang, ya, apoteker dan pegawai lain biasanya adalah TTK atau asisten apoteker yang memang dipercaya. Nah, seperti kalau kita lihat bentuk lemarinya, itu kan ada 2 pintu, pintu dalam dan pintu luar, ya. Kalau misalnya kita pakai pintu 1, itu boleh saja pintunya 1, karena pintu ganda itu sebetulnya sesuai dengan Permenkes yang lama, tetapi kemudian karena multi persepsi sehingga dihilangkan pada Permenkes yang 2015 ini, ya. Jadi artinya boleh pintu 1 tetapi kuncinya tetap 2, ya. Jadi dalam 1 pintu itu tetap kuncinya harus 2. Kemudian penyimpanan kalau berdasarkan stabilitas obat, itu obat termolabil. Jadi obat yang stabilitasnya tergantung pada suhu, ya. Dilihat dari kemasannya. Kemudian obat terurai oleh cahaya, obat terurai oleh udara, dan obat bersifat higroskopis. Kita lihat pada kemasan banyak keterangan-keterangan dalam kemasannya. Penyimpanan obat termolabil misalnya, suhu penyimpanan obat berdasarkan Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014, suhu beku adalah -20 sampai -10. Lalu suhu dingin 2 sampai 8 derajat Celcius, suhu sejuk 8 sampai 15 derajat Celcius, dan suhu kamar 15 sampai 30 derajat Celcius, ya. Kita harus mengikuti ini karena untuk penyimpanan obat merupakan kompetensi farmasi banget, ya. Jadi karena ada beberapa kompetensi kita yang memang overlap dengan dokter, misalnya kalau pengkajian resep, penentuan dosis, ya. Nah itu kan kita overlap dengan dokter. Tetapi kalau penyimpanan obat adalah kompetensi farmasi, sehingga di sini kalau ada kesalahan penyimpanan maka farmasi yang salah, ya. Dan ini merupakan menjadi nilai yang sangat berpengaruh terhadap nilai keseluruhan dalam akreditasi rumah sakit. Jadi kalau ada 3 temuan mengenai penyimpanan obat di rumah sakit, misalnya di ICU ditemukan ada penyimpanan obat yang nggak sesuai, kemudian di IGD lagi ditemukan, kemudian di rawat jalan lagi ditemukan ada yang tidak sesuai, maka itu menjadi showstopper, akreditasi akan dihentikan, langsung tidak lulus gitu loh, karena di situ rumah sakit tidak bisa menjamin keselamatan pasien yang disebabkan oleh
petugas farmasi tidak bisa menjamin mutu obat akibat dari penyimpanan yang tidak benar gitu ya. Jadi ini harus sangat diperhatikan sekali. Nah, kalau kita lihat kulkasnya itu pharmaceutical grade ya kulkasnya ya. Jadi sebaiknya memang kulkas ini memang mahal ya. Untuk rumah sakit besar sebaiknya sih pakai kulkas pharmaceutical grade ya. Tetapi kalau memang tidak ada ya, karena di rumah sakit besar juga ada ruangan-ruangan kecil yang belum tentu menggunakan kulkas seperti ini, maka diperbolehkan kulkas rumah tangga, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan termometer eksternal untuk mengukur suhunya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ada termometer eksternal dan harus dikalibrasi setiap tahun. Kalibrasi pun ini menjadi suatu aspek yang showstopper. Kalau ada alat kesehatan atau alat kedokteran yang tidak dikalibrasi, maka ini menjadi showstopper, artinya akreditasi akan dihentikan ya oleh surveyor. Kemudian sebelah kirinya itu formulir yang memang untuk pemantauan yang setiap hari harus dipantau, setiap shift harus dipantau ya. Nah, kemudian untuk penyimpanan sediaan farmasi khusus, di sini contohnya high alert, LASA, narkotik, psikotropik, dan B3. Obat high alert adalah obat yang harus diwaspadai karena sering menyebabkan terjadinya kesalahan serius, dan obat yang beresiko tinggi menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan atau ROTD. Ditandai dengan stiker high alert merah. Nah, stiker ini belum standar di Indonesia ya, dan juga di dunia belum gitu ya. Karena itu, tetapi nanti Kemenkes akan menetapkan high alert stiker yang standar. Contohnya seperti yang sudah standar itu, standar internasional adalah stiker sitostatik yang warna ungu ya, dengan ada simbol sel yang membelah, itu sudah standar internasional, jadi harus dipakai untuk semua. Tetapi high alert ini sebetulnya belum standar, tetapi sekarang kita sepakat beberapa rumah sakit sudah menggunakan seperti ini. Karena pernah ada rumah sakit lain juga stiker high alertnya itu warna kuning, itu nggak jadi masalah gitu ya, asal disepakati di rumah sakit itu bahwa stiker yang demikian itu adalah stiker high alert. Nah, kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan penyimpanan high alert. Nah, sebaiknya di rumah sakit harus punya panduan ya, seperti contohnya di RSCM ini kita sudah membuat panduan, sekarang akan mencetak yang keempat kalinya tahun 2020, dimulai dari tahun 2012, 2015, kemudian 2018. Nah, sekarang ini sedang naik ke percetakan untuk 2020 yang efektifnya April 2020. Di antaranya adalah di situ ada panduan mengenai bagaimana mengelola obat high alert yang baik. Misalnya, gudang farmasi harus menempelkan stiker penanda high alert sesuai dengan daftar. Kemudian memisahkan obat yang termasuk obat high alert ya. Lalu memberikan tanda, misal dengan memberi selotip merah pada sekeliling tempat penyimpanan obat, dan harus terpisah dari obat lainnya. Lalu menyimpan obat high alert pada tempat yang telah diberi selotip merah. Lalu menyimpan obat sitostatik secara terpisah dari obat high alert lainnya dalam selotip merah. Nah, ini contohnya yang di kulkas ya. Di kulkas pun dikasih tanda selotip ya, terpisah dari. Jadi sebaiknya kalau memang mau menyimpan, ini contohnya sitostatik, itu kulkasnya harus tersendiri, jangan dicampur dengan obat yang lain, atau obat
high alert lainnya gitu. Kemudian elektrolit pekat tidak boleh disimpan di ruang perawatan kecuali beberapa ruang yang memang disetujui ya, karena memang di situ yang sering digunakan, misalnya di kamar operasi jantung dan di ICU. Ruang perawatan yang boleh menyimpan elektrolit pekat harus memastikan bahwa elektrolit pekat disimpan di lokasi dengan akses terbatas bagi petugas yang diberi wewenang. Obat diberi penandaan yang jelas berupa stiker high alert. Nah, untuk penempelannya, stiker high alert ini ditempel pada kemasan primer, ya. Jadi pada kemasan yang terkecil. Nah, jadi di sini contohnya kelihatan kan untuk ampul di ampulnya gitu. Tapi penempelannya jangan sampai menutupi nama dan kekuatan obat. Kemudian contohnya di situ ada obat high alert tablet, itu ditempel di stripnya ya, sampai stripnya, bukan hanya di boxnya tetapi sampai stripnya. Bahkan kalau obat tersebut dikemas untuk sistem unit dosis, maka kala unit dosis itu kan penggunanya pagi, siang, sore, malam, digunting-gunting. Nah, tiap tabletnya itu ditempel stiker high alert. Kemudian di sini contoh-contoh tempat penyimpanan high alert. Ada lemari itu yang diberikan selotip merah, kemudian yang sebelah kanan atas yang warna biru itu troli emergency ya. Untuk high alertnya pun dikasih selotip merah ya. Kemudian yang sitostatik sebelah kiri, lemari sitostatik, yang kanan sitostatik yang di kulkas ya. Nah, kemudian untuk elektrolit pekat, ruang perawatan tidak menyimpan elektrolit pekat sebagai persediaan ruangan, kecuali ruang operasi jantung dan ruang ICU tadi ya. Jadi kalau mereka membutuhkan atau ruangan lain membutuhkan dengan konsentrasi yang lebih encer ya, itu akan disiapkan oleh instalasi farmasinya ya. Jadi mereka siap pakai. Oke. Ruang perawatan yang boleh menyimpan elektrolit pekat harus memastikan bahwa obat tersebut disimpan di lemari obat pasien dengan akses terbatas ya, dan hanya ditugaskan kepada perawat yang berwenang. Nah, ini contoh-contoh penyimpanan obat sitostatik ya. Stiker ungunya itu yang sudah standar internasional, warna ungu dengan gambar sel yang membelah. Lemari khusus didesain untuk meminimalkan risiko kebocoran. Oke. Petugas harus memahami risiko instruksi dan SOP penanganan bila terjadi kebocoran dan tumpahan. Kemudian lasa, penyimpanan lasa. Lasa itu juga termasuk high alert ya. Menempelkan stiker lasa pada wadah penyimpanan obat-obat lasa sesuai dengan daftar. Menyimpan obat lasa secara terpisah satu sama lain atau diberi pembatas dengan obat lain yang bukan pasangannya. Identitas obat lasa dengan penulisan Tolman lettering ya. Contohnya kita kan memang kita punya daftar obat untuk pelayanan di sistem kita, di sistem peresepan EHR, Electronic Health Record ya. Nah, di situ sudah dilengkapi dengan Tolman lettering supaya agar semua tenaga kesehatan yang terkait dengan peresepan, penyediaan dan penggunaan itu aware terhadap obat-obat lasa ini ya. Nah, misalnya Tolman lettering itu contohnya di bawah ada obat 1, obat 2,
huruf besar dan huruf kecil. Ya, huruf kapital untuk jadi huruf kecilnya itu untuk yang samanya. Misalnya di sini ada aktos dan martos. Tosnya huruf kecil, huruf besarnya ada ak, ac dan mar untuk membedakan. Nah, kalau ketika peresepan dokter melihat ini berarti ini lasa. Ini akan informasi ini akan sampai ke farmasi. Farmasi pun akan hati-hati ketika mendapatkan resep lasa, dan ketika dia menyiapkan pun akan hati-hati. Demikian juga harusnya sampai ketika ke perawat pun perawat sudah juga harus memperhatikan hal ini sehingga tidak ada kesalahan, karena seringnya terjadi kesalahan akibat salah ambil, salah memberikan, salah peresepan ya. Nah, ini beberapa contoh, coba kalian perhatikan, itu Tolman lettering ya. Dan kita sudah fasilitasi di sistem elektronik prescribing kita. Nah, ini obat lasa lainnya yang sediaan berbeda, contohnya dari pabrik yang sama. Ini contohnya Interpim dengan Interom dari Interbat. Interpim isinya Cefepim, Interom isinya Cefpirom. Itu isi yang berbeda, tetapi sangat mirip sekali dari kemasannya. Hanya dibedakan garisnya itu, kalau yang Interpim warna biru, kalau yang kanan itu warna merah. Nah, ketika dalam kondisi sibuk atau misalnya obat cuma satu, kita kan nggak akan hafal yang biru apa, yang merah apa gitu. Dan kalau seperti ini tidak boleh disimpannya berdampingan. Nah, kemudian yang sebelahnya adalah kekuatan berbeda. Ini adalah midriatil eye drops ya. Mirip banget, tidak ada pembedanya. Padahal kadarnya adalah 0,5 dan 1% gitu. Tapi tidak ada yang membedakan. Kalau yang sebelah kiri kan industrinya sudah berusaha untuk membedakan, tetapi yang kalau kanan tidak ada pembeda sama sekali. Ini bahaya sekali kalau salah ambil atau salah berikan atau salah gunakan ya. Itu bisa dosisnya dua kalinya atau mungkin dosisnya jadi lebih kecil. Nah, contoh yang berikutnya adalah Nexium yang 40 dan 20. Di situ produsen membedakan, kalau Nexium yang 40 latar belakangnya hijau tulisannya, kalau yang 20 latar belakang putih. Tetapi tetap kita nggak akan menghafalkan yang mana yang 40 yang 20. Ketika salah ambil ini bahaya sekali ya. Yang sering saya temukan kalau misalnya supervisi atau pemantauan ke satelit-satelit, saya tidak hanya melihat dari kemasannya, tapi saya buka isinya, karena pernah ditemukan dalam Nexium 4, ini contohnya dalam Nexium 40, di dalamnya ada Nexium 20 gitu loh. Nah, itu kan bahaya sekali terhadap pasien gitu. Itu keselamatan pasien sangat terancam. Mungkin ketika sudah menggunting, petugas farmasi terburu-buru memasukkannya ke kemasan yang salah. Nah, yang di bawah adalah Pantozol 20 dan 40, tidak ada pembeda sama sekali. Nah, ini banyaknya lasa-lasa ya yang ditemukan di pelayanan kefarmasian. Contohnya lain adalah di sini kelihatan Depakot ya, ada beberapa Depakot, maka dipisahkan. Nah, kemudian contohnya ini di rak. Kalau kita mau menyimpan Blopres 8 mg dan 16 mg, itu gimana caranya? Nah, ini pakai jeda. Jadi kelihatan kan Blopres 8 mg dijeda oleh obat-obat lain yang sama alfabetnya B. Kemudian baru Blopres 16 mg. Kalau berdampingan, itu saya masih ingat ketika zaman saya kuliah sambil kerja itu, dulu di apotek dijejerin misalnya Captopril 12,5, 25 dan 50, maka angka medication error itu tinggi sekali dulu. Nah, sekarang kan tidak boleh, jadi itu harus dijeda ya. Tetapi dijedanya dalam alfabet yang sama, jangan di Blopres di B,
yang 8 mg di B, Blocpress yang 16 mg di Z. Akibatnya apa? Obat akan expire karena orang nggak akan menemukan itu ya kan, siapapun gitu. Oke, jadi tetap di alfabet yang sama. Kemudian penyimpanan B3. Menyimpan B3 secara terpisah di dalam lemari tertutup sesuai dengan instruksi yang ada di kemasan. Memberi simbol dan label sesuai klasifikasi B3. Meletakkan MSDS untuk B3 dan spill kit di dekat lemari penyimpanan. MSDS itu Material Safety Data Sheet. Ya, jadi lembaran yang memberikan informasi mengenai B3 tersebut. Jadi isinya apa, sifatnya bagaimana, kemudian kalau terjadi sesuatu pada zat tersebut atau bahan tersebut apa yang harus dilakukan, di situ ada panduannya ya. Dan memastikan semua petugas mengetahui letak MSDS tersebut. Nah, selain letak juga petugas harus paham, karena pernah ketika saya supervisi ke ada satelit ya, MSDS-nya itu bahasa Jerman. Kemudian saya panggil petugasnya, coba ini artinya apa? Nggak paham. Ya, jadi MSDS itu harus bahasa Indonesia. Nah, bagaimana bisa dipahami kalau MSDS yang ada nggak dipahami, yang nggak dimengerti bahasanya gitu. Jadi harus dengan bahasa Indonesia. Dan contohnya di RSM ini MSDS sudah dengan format yang seragam. Walaupun kita dapatnya dari prinsipal atau industri berbeda-beda, tetapi kita seragamkan dalam format yang sama. Kemudian apabila terjadi tumpahan atau terkena bahan B3, maka lakukan tindakan seperti MSD di dalam MSDS. Jangan menyimpan B3 di rak paling atas atau di tempat yang tinggi, di bawah bak cuci atau dekat kabel listrik. Kalau di atas, kenapa? Orang kan akan menggapai-gapai, takutnya nanti jatuh ya. Itu bahaya sekali. Kemudian di bawah bak cuci, untuk ngambilnya pun susah, kemudian lembab dan bisa ketendang gitu. Dekat kabel listrik apalagi ya, tegangannya, kemudian juga bisa ada cipratan-cipratan listrik yang juga akan membahayakan. Lalu perhatikan suhu ruang penyimpanan B3. Nah, di contoh-contoh B3 itu ada antiseptik dan desinfektan, ada bahan baku obat, ada obat kanker, reagensia, gas medis, silahkan baca. Desinfektannya apa saja, cairan pembersih termasuk juga B3 ya. Kemudian gas ya, gas non medis itu gas LPG contohnya itu B3. Lalu insektisida dan lain-lain, contohnya ada freon, solar ya, itu termasuk B3. Ini bahan berbahaya dan racun non medis dari bagian rumah tangga. Jadi kita selama ini memang hidup di lingkungan B3. Nah, ini contoh tempat penyimpanan B3 yang kiri dan kanan. Yang mana yang benar? Oke, yang kiri ya, karena terbuat dari besi, harusnya terbuat dari besi. Kalau yang kanan itu dari kayu dan kaca ya. Pernah terjadi ledakan, kemudian ada ledakan, kemudian ada yang terbakar, maka kayu ini menjadi kayu bakar yang paling baik untuk membakar segedung itu gitu ya. Nah, dulu pernah terjadi di universitas negeri yang menurut saya yang terbaik ya. Saya nggak usah menyebutkan namanya, tapi tempat sekolah saya dulu jadi tahu dong kalian ya. Pernah terjadi ledakan ya, kemudian kacanya berhamburan dan akhirnya mengenai mahasiswa. Nah, karena memang penyimpanannya tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, yang paling baik adalah sebelah kiri dari besi. Kemudian kalau terjadi ledakan ledakan itu hanya terisolir di dalam lemari itu sendiri ya. Oke. Karena lemari ini mahal, kalaupun di suatu unit tidak
bisa membeli ini, bisa pakai lemari besi lainnya. Misalnya contohnya di beberapa rumah sakit termasuk di RSM, kalau memang B3-nya itu sedikit, pakai filing kabinet. Nah, untung banyak nih di belakang yang ini pembisik filing kabinet. Jadi nggak saklek harus lemari besi seperti ini. Kemudian, nah ini ada piktogram simbol B3. Dibagi menjadi 3. Ini saya dapat dari teman-teman di PPI kalau nggak salah ya. K3RS, K3. Di situ ada simbol B3 yang berbahaya terhadap fisik, lalu juga terhadap kesehatan dan terhadap lingkungan. Nah, yang terhadap fisik, nanti kalian lihat kita tuh berada di lingkungan B3. Misalnya contohnya di lab ya, itu ada bahan yang dengan tanda seperti ini: mudah meledak, mudah menyala, gas cairan padatan pengoksidasi, ada gas bertekanan, kemudian korosif ya. Kemudian yang bahaya terhadap kesehatan yaitu yang gambar tengkorak, itu bisa dilihat ya, toksisitas akut, korosi, kemudian bahaya terhadap pernafasan, kemudian yang tanda kali itu bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu, ini sangat bahaya sekali. Kemudian yang terhadap lingkungan ya, nah itu diperhatikan. Kemudian ada lagi simbol limbahnya. Simbol limbahnya itu hampir sama dengan simbol B3-nya, cuma ditambah dengan ada tanda merah di bawahnya ya. Nah contohnya seperti misalnya beracun, yang kanan itu simbol bahan beracunnya, tetapi yang kiri adalah simbol limbahnya, jadi ada tanda merahnya. Nah itu kita juga harus tahu bagaimana mengelola limbah dan bahannya itu sendiri gitu. Walaupun memang bukan tugas utama kita, tetapi karena kita berada di lingkungan bahan-bahan ini, maka kita harus mengetahui mengenai simbol-simbol ini. Nah kemudian tabung gas medis, ini termasuk B3. Pewarnaan tabung sebaiknya harus memang dikasih tanda untuk membedakan ya. Oksigen, untuk oksigen warna putih, N2O biru, CO2 abu-abu. Karena pernah ketika dulu ketika belum ditandai, pasien akan operasi, tabung yang dibawa salah ya, atau bahkan ketika akan menolong pasien, tabung yang dibawa justru kosong gitu loh ya. Jadi kita bersyukur bahwa sekarang seluruh rumah sakit harus terakreditasi. Salah satunya adalah tujuannya adalah untuk patient safety, yaitu contohnya ini gitu loh. Untuk tabung kosong pun harus dikasih tanda, contohnya di gambar yang tabung kosong itu warna merah. Ini pun tidak standar, silahkan disepakati di setiap rumah sakit untuk yang kosong warnanya apa gitu loh. Tetapi yang standar adalah ketika oksigen harusnya warna putih, N2O biru, dan CO2 abu-abu. Kemudian sebaiknya tabung gas disimpan harus dirantai untuk keamanan, karena pernah pengunjung ketiban tabung oksigen gitu loh ya. Itu akhirnya menjadi code blue untuk pengunjung yang sehat, tetapi karena menyimpan tabungnya ini tidak benar, akhirnya jadi kecelakaan ya. Nah kemudian untuk barang-barang yang akan kadaluarsa ya, itu juga harus ditandai. Dalam Farmakopeia Indonesia edisi 5, apabila tanggal ED dinyatakan dalam bulan dan tahun, maka dapat digunakan sampai akhir bulan. Contohnya misalnya ED Maret 2020, maka barang tersebut dapat digunakan sampai dengan 31 Maret 2020. Tetapi kalau dinyatakan dengan tanggal ya, maka yang paling baik digunakan sebelum tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan. Misalnya
ED 8 Maret 2020. Maka pada tanggal 8 itu udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi barang digunakan sampai dengan 7 Maret. 8 Maret udah expire. Ya. Karena itu biasanya kan disebut best before. Ya, paling baik digunakan sebelum. Gitu. Kemudian juga untuk mencegah barang kadaluarsa, maka sebaiknya ada penandaan pada kemasan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang akan kadaluarsa. Misalnya diberi tanda warna kuning. Nah, contohnya kalau di RSCM kita memberi tanda untuk barang yang akan expire 6 bulan ke depan sesudah stock of none. Misalnya kalau kita kan stok opnamnya setiap 3 bulan sekali, akhir Januari, akhir Maret, akhir Juni, dan akhir September. Nah, kalau misalnya kita stok opnam akhir Desember, maka barang yang akan kadaluarsa misalnya Desember 2019 kemarin. Nah, maka yang dikasih tanda warna kuning itu yang akan kadaluarsa sampai dengan Juni 2020. Itu tanda warna kuning, ya. Jadi patokannya adalah pada saat stok opnam. Nah, kalau Maret misalnya akhir Maret 2020 sampai bulan apa yang harus ditandai? Ya kita hitung aja. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai dengan September 2020 warna kuning, kita kasih tanda warna kuning, ya. Kemudian sesudah itu untuk menyimpannya gunakan prinsip FIFO. Jadi yang sudah dikuningin ini simpan di depan gitu untuk bisa digunakan. Nah, kemudian dengan adanya WA group ini biasanya kan itu akan terinformasikan misalnya di RSM itu kan ada satelit farmasi di mana-mana, ya, di ICU, di IGD, di rawat jalan di mana-mana. Nah, itu punya daftar yang akan ED, itu akan di-share di grup. Jadi nanti misalnya IGD akan menggunakan yang ED yang dekat dulu mana nih supaya kita tidak ED gitu loh, ya. Karena expire date itu pernah di RSM itu menjadi KPI, Key Performance Indicator, unit, ya, indikator unit. Jadi kalau kalau capaian terhadap indikator unitnya itu rendah, maka insentif pegawai seluruh farmasi itu jadi turun. Nah, itu pernah, ya. Nah, sehingga karena UUD, ya, ujung-ujungnya duit biasanya efektif. Semua pada takut remunya turun, sehingga dengan adanya WA group ini tersampaikanlah, dan ED-nya ini menjadi sangat berkurang. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini farmasi nilainya istimewa terus. Tetapi memang saat ini bukan menjadi KPI lagi, tetapi tetap kita mengukurnya gitu loh. Karena walau bagaimana nanti ada kerugian kalau banyak yang expire. Kemudian obat dan alkes emergency itu kita lihat contoh di sini gambarnya adalah ada troli dan bag, ya. Troli, semua ruangan itu harus punya troli, dan bag itu biasanya untuk kita sediakan, kita fasilitasi untuk tempat-tempat yang tidak ada penanggung jawabnya gitu. Jadi misalnya troli emergency dan bag emergency ini dikelola oleh TMRC, tim medis reaksi cepat. Jadi misalnya bag emergency itu kalau ada pengunjung di koridor, ya, di koridor tiba-tiba pingsan, maka TMRC akan membawa bag emergency ini untuk langsung menyelamatkan pasien tersebut. Nah, ketentuan obat alat kesehatan dan BMHP emergency disimpan dalam troli yang terkunci, diperiksa, dipastikan selalu tersedia dengan jenis dan jumlah sesuai daftar yang telah ditetapkan. Kemudian obat alkes dan BMHP emergency harus diganti segera jika jenis dan jumlahnya sudah tidak sesuai lagi dengan daftar.
Jadi kalau ada pernah digunakan ya, maka nanti ketika farmasi sudah mendapatkan resepnya kemudian mengisi kembali, dan ketika mengisi kembali itu harus dicek semuanya, jumlahnya, itemnya, kemudian ED-nya gitu ya. Dan tidak boleh dicampur dengan obat atau alkes dan BMHP lain. Itu dilihat di gambar bagian atas ada lingkaran, itu kunci ya. Jadi kuncinya harus dicatat di berita acara. Jadi ketika sudah dibuka ya, itu berarti sudah tidak terkunci. Kemudian ketika farmasi datang untuk mengisi kembali, maka dikunci dengan nomor kunci yang berbeda, dan itu harus tercatat di berita acara. Dan di atas troli itu tidak boleh ada benda-benda lain yang menyulitkan ketika petugas akan mengambil obat di dalamnya ya. Nah kemudian untuk ini juga yang sangat penting untuk BUD, Beyond Use of Date. Beyond use date adalah batas waktu penggunaan produk obat setelah diracik atau disiapkan atau setelah kemasan primernya dibuka atau dirusak. Nah, kalian pernah kan mungkin di rumah kalian suka menyimpan sirup yang udah dibuka, kemudian simpen buat kapan lagi kalau bisa dipakai mungkin gitu ya, untuk persediaan. Nah, di sini kalian sebagai tenaga farmasi harus memperhatikan BUD-nya. Kapan batas waktu yang bisa digunakan sesudah kemasan itu dibuka. Nah, di sini ada ketentuannya, kecuali dinyatakan lain oleh produsen ya, maka atau dalam jurnal penelitian, maka penentuan BUD itu penentuan BUD racikan, puyer, dan kapsul sebagai berikut. Misalnya kita lihat cek ED-nya dulu masing-masing obat. Nah kemudian kalau ED-nya kurang dari 6 bulan, maka BUD-nya maksimal sama dengan ED ya. Tetapi kalau ED-nya lebih dari 6 bulan, maka menghitung BUD-nya adalah hitunglah 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Jadi kalau dari 25%-nya itu hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal yang dituliskan adalah hasil perhitungan tersebut. Nah, nanti kalian coba hitung ya. Ini pasti saya keluarin di ujian loh. Ini harus menghitung ya. Saya nanti ini untuk clue aja ke kalian, ketika nanti ujian saya akan kasih tanggal bukanya, tanggal ED dari obat tersebut. Nah nanti kapan kira-kira BUD-nya ya. Kemudian yang panah bawahnya masih yang tadi hitung 25%. Kalau hasilnya lebih dari 6 bulan, maka BUD-nya maksimalnya adalah 6 bulan. Oke. Lalu yang skema bagian bawah, penentuan beyond use date racikan larutan oral, suspensi oral, dan emulsi oral. Kecuali dinyatakan lain oleh produsen dalam jurnal penelitian, maka penentuan BUD racikan larutan oral, suspensi oral, dan emulsi oral adalah sebagai berikut. Bila mengandung air, maka BUD maksimal 14 hari. Bila tidak mengandung air, cek expired date masing-masing obat ya. Kemudian bila ED-nya kurang dari 6 bulan masing-masing, maka BUD-nya maksimal sama dengan ED. Tetapi bila ED-nya lebih dari 6 bulan, maka hitung 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum ED. Bila hasilnya kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya itu paling lamanya adalah sama dengan hasil perhitungan tersebut. Lalu bila hasilnya lebih dari 6 bulan, maka BUD-nya maksimalnya 6 bulan. Oke, ini kalian baca lagi nanti ya, hati-hati
Coba nanti latihan, misalnya kalian di rumah lihat ada botol sirup yang ED-nya berapa, yang kapan dibukanya. Nah, karena itu biasakan sekarang, mulai dari sekarang kalian sebagai tenaga farmasi, kalau membuka itu tulis tanggal bukanya ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh ya, silakan baca saja. Oke. Nah, demikian kuliah dari saya untuk materi ini. Silahkan kalian yang akan bertanya tulis pertanyaannya, dan sampai jam 11.30 saya hentikan. Nanti saya akan berusaha untuk menjawab di WA grup ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggak pakai batuk, kemarin batuk sama haus banget. Daripada Zoom nggak bisa ngapa-ngapain. Iya ya. Ini kan nanti di share aja.